Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Timotius secara iman ortodok dari berbagai sumber. Nanti saudara-saudara atau teman-teman yang mau menambahkan atau mengoreksi, ya silakan. Dari pertanyaan pertama, dalam wujud apa Yesus sebelum ke dunia? Nah, jadi kita lihat dari Yohanes 8 ayat 42. Jadi Allah adalah roh dan bukan manusia. Sebelum datang ke dunia atau sebelum menjadi manusia, tentu firman ini bersatu bersama rohnya bersatu dengan Bapa. Nah, kemudian roh ini bisa datang dan keluar tanpa meninggalkan Allah sendiri, tanpa meninggalkan surga. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi firman itu sebelum menjadi manusia, untuk mendatangi ciptaannya, untuk mendatangi manusia bisa berwujud apa saja. Bisa berwujud malaikat, ya, malaikat atau disebut malah Yahweh. Ketika firman Allah ini mengunjungi Abraham di bawah pohon terbantin, jadi ada 3 malaikat yang kembali menemui hanya 2. Coba Mas Timotius baca dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Itu Tuhan mengunjungi Abraham. Bisa juga berwujud manusia yang menjadi imam dan raja. Jadi Imam Melkisedek, ya, Raja Melkisedek pada zaman Abraham, di mana Abraham mempersembahkan perpuluhan, nah, itu adalah wujud dari firman Allah sebelum menjadi manusia. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Bisa juga Allah yang datang mengunjungi para nabi seperti Musa ketika berbentuk lidah-lidah api. Ini adalah juga firman Allah atau firman Allah sebelum menjadi manusia. Allah bisa datang mengunjungi para nabi dan tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Jadi semua yang berbicara kepada para nabi, kepada Yakub dan semua ya, pada tokoh-tokoh Alkitab itu adalah Yesus sendiri atau firman Allah sendiri sebelum jadi manusia. Jadi firman Allahnya, bukan kemanusiaan Yesus sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, firman Allah tidak sepenuhnya turun menjadi manusia, yaitu Yesus. Karena saat Yesus dibaptis, Allah Bapa masih bisa berfirman. Mohon koreksinya. Firman Allah meninggalkan surga, itu bukan berarti di surga tidak ada firman. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu seperti manusia, ya. Jadi ketika meninggalkan surga kok kemudian surga kosong, itu manusia, ya. Firman Allah menyertai orang-orang beriman. Misalkan contohnya, apakah orang-orang beriman ada jutaan? Bukan berarti firman Allah juga ada jutaan, ya. Itu artinya bahwa firman Allah meninggalkan surga, itu bukan berarti di surga tidak ada firman Allah.
Yang nomor 3, Allah tidak berubah dan tidak pernah diciptakan, tapi Allah Putra mengalami atau menjadi manusia. Jadi keberadaan Allah Putra dalam tubuhnya memiliki awal, padahal sesuatu yang memiliki awal tidaklah Allah, karena Allah dari kekekalan, atau mohon koreksinya. Nah, jadi di sini berbicara tentang kodrat Yesus, kodrat Tuhan Yesus. Jadi dalam pembicaraan kita di grup Jana Suci Andreas di atas di Bekasi itu, bahwa Tuhan Yesus, kemanusiaan Tuhan Yesus itu adalah dua kodrat dalam satu pribadi. Dua kodrat dalam satu pribadi. Jadi kodrat pertama adalah kodrat Allah, adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman Allah bersifat kekal ya. Yang tadi menemui Abraham, menemui Musa, jadi Imam Melkisedek dan lain-lain, itu kemudian menjadi manusia. Jadi menjadi manusia, masuk ke dalam janin dari Bunda Maria. Nah, kodrat Allahnya bersatu dengan kodrat manusia. Jadi kodrat manusia ya tercipta. Jadi kalau manusianya ya tercipta seperti kita. Jadi ketika ovumnya Bunda Maria ya dilingkupi oleh Roh Kudus, dalam Injil Matius diceritakan juga, Matius, Markus, Lukas juga disebutkan bagaimana Tuhan Yesus atau Bunda Maria mengandung tanpa benih laki-laki. Nah, disitulah kodrat kemanusiaannya tercipta. Ya, jadi kalau memang seperti kita ya, jadi Tuhan Yesus itu juga punya kodrat manusia persis seperti kita juga gitu. Makanya Tuhan Yesus adalah dua kodrat satu pribadi yang tidak tercampur, tidak berbaur. Itu dalam penjelasan di konsili ada di situ ya. Jadi saat Maria mengandung dari Roh Kudus, itulah kodrat kemanusiaan yang terjadi. Makanya kemudian Tuhan Yesus itu juga manusia sejati, anak Maria persis seperti kita. Hanya memang hanya tidak berdosa. Itu bedanya dengan kodrat manusia. Jadi bedanya dengan kita. Kemudian, apa arti duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah bayangan secara fisik ada dua sosok yang saling berjejer? Nah, kalau kita fokuskan di sini ya, jadi ayat yang strict buat kita bahwa dari Yohanes 1 ayat 18. Ini yang harus menjadi patokan bagi kita semua, bahwa Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, firman Allah itu yang menyatakan pada ciptaannya.
Jadi nanti ketika kita di surga, ya kita tidak melihat Allah blengreng, ya kita tetap melihat Yesus, melihat Tuhan Yesus. Nah, hanya kemudian Tuhan Yesus itu bersinar, ya bersinar. Nah, sinarnya itu adalah Allah, ya Allah, firman Allahnya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gitu. Jadi bentuknya Tuhan Yesus itu memancarkan sinar kemuliaan. Nah, itu jawaban dari saya mengenai duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ada lukisan yang melukiskan yang kiri ada pemuda, lukisan Yesus, yang tengah ada burung merpati, kemudian paling kanannya ada orang tua yang berjenggot tua. Nah, itu disebut sebagai Tritunggal. Nah, itu bukan ikon dari ortodok, ya. Itu bukan ikon dari ortodok, itu ikon dari mana bisa dilihat. Kalau ikon Tritunggal itu sebenarnya diambil dari 3 malaikat tadi yang mengunjungi Abraham. Itu diambil dari itu, dari 3 malaikat. Tapi itu nanti dijelaskan, ada warna-warna ikonnya. Yang tengah, yang paling pinggir itu tidak berwarna, itu artinya apa gitu. Jadi Allah Tritunggal itu digambarkan dalam 3 malaikat yang mengunjungi Abraham di bawah pohon terbantin itu. Ya. Nah, tetapi nanti dalam penjelasan itu ada warna pakaian masing-masing malaikat, itu dijelaskan, jadi diterangkan. Jadi untuk membaca ikon Allah Tritunggal ya harus dipelajari dulu. Mungkin itu jawaban saya, semoga membantu. Terima kasih, salam.